Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem pemesanan kue. Untuk anggota kelompoknya ada Afriyadi Saputra, Muhammad Fatih, Agus Wahyu Prasetyo, dan Ferdianto Karnadi Wibowo. Jadi, kita mengambil toko Alfitro Snack yang merupakan UMKM yang terdapat di Jalan Warung Silah, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, yang menjual beberapa kue basah dan kue kering juga. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aflin. Aliran yang kita pilih di sini proses iteratif dapat menjadi pilihan yang baik dalam pengembangan database tentang penjual toko kue karena yang pertama perubahan kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan database toko kue, kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu seperti adanya produk kue baru, perubahan harga, atau penambahan informasi penjualan. Namun, dengan menggunakan aliran proses iteratif, pengembang dapat mengadaptasi perubahan tersebut dan meminimalkan risiko kesalahan. Ketidakakuratan dapat terjadi dalam pengembangan database karena kurang pemahaman tentang kebutuhan pengguna atau kesalahan dalam rancang database. Namun, dengan menggunakan aliran proses iteratif, pengembang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakakuratan tersebut pada tahap awal, sehingga dapat mengurangi risiko ketidakakuratan di masa depan. Lalu yang ketiga, perubahan kualitas data. Pengembang dapat menggunakan aliran proses iteratif untuk memastikan data dalam database penjual toko kue tetap akurat dan terbaru. Ini dilakukan dengan memperbarui dan memperbaiki data secara terus-menerus sehingga data yang tersimpan dalam database selalu up-to-date dan akurat. Yang keempat yaitu pengembangan bertahap. Dengan menggunakan aliran proses iteratif, pengembang dapat membangun database secara bertahap dan melakukan perbaikan serta pengembangan secara berkala. Hal ini memungkinkan produk akhir yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Agus Wahyu. Selanjutnya kita di sini menggunakan metode prototype. Model ini bekerja paling baik dan skenario di mana tidak semua persyaratan proyek diketahui secara rinci sebelumnya. Proses ini merupakan proses yang berulang dan mencoba-coba yang terjadi antara pengembang dan pengguna. Next. Apa saja sih keuntungan dan kekurangan dari metode prototype? Yang pertama dari keuntungannya dulu. Keuntungan dari metode prototype yaitu mengurangi risiko persyaratan pengguna yang salah. Kemudian ada persyaratan yang di mana-mana bisa berubah. Selanjutnya ada mengurangi biaya pemeliharaan dan kesalahan dapat dideteksi lebih awal karena sistem dibuat secara berdampingan. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya metode yang tidak stabil, membebani uang klien, dan membutuhkan klien yang berkomitmen. Selanjutnya, untuk workflow-nya akan dijelaskan oleh Saudara. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Karnadi Wibowo dari kelompok 8 RPL. Di sini saya akan menjelaskan workflow project saya. Yang pertama ada workflow pemesanan kue. Dimulai dari pembeli membuka halaman beranda website, lalu melihat daftar kue. Memesan, tidak, jika tidak, maka pembeli akan melihat daftar kue kembali. Jika iya, pembeli memilih kue, lalu memilih jumlah kue, mengisi data pribadi. Setelah mengisi data pribadi, admin akan memberikan informasi harga total kue yang dipesan.
Setelah itu admin beri pilihan metode pengiriman. Perlu pengiriman? Tidak. Jika tidak, maka pick up service. Setelah itu pembeli memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, pembeli melakukan pembayaran. Lalu admin menerima informasi pembayaran, setelah itu membuat kwitansi untuk pembeli. Pembeli menerima kwitansi berupa kwitansi digital, lalu N. Setelah membuat kwitansi, admin memberikan informasi pesanan kepada penjual kue. Penjual menerima informasi pesanan, lalu penjual membuat pesanan kue. Setelah itu, jika pesanan sudah selesai, penjual memberikan konfirmasi pesanan kepada admin. Admin menerima konfirmasi pesanan. Lalu admin mempersiapkan pesanan. Pick up service, jika iya, maka pembeli akan menentukan tanggal pengiriman. Lalu mengirim informasi tanggal pengambilan pada admin. Setelah itu, admin menerima informasi tanggal pengambilan. Lalu, setelah tanggal yang ditentukan, pembeli mengambil pesanan. Pesanan sesuai. Jika iya, maka N. Jika tidak, kembali ke pembuatan kwitansi. Lalu kembali lagi ke metode pengiriman. Perlu pengiriman? Ya. Jika iya, apakah perlu pihak ketiga? Jika tidak, maka pembeli akan dibawa ke tim pengiriman toko. Setelah itu, pembeli melakukan metode pembayaran. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran. Admin menerima informasi pembayaran, membuat kwitansi. Pembeli menerima kwitansi digital. N. Admin memberikan informasi pesanan. Penjual menerima informasi pesanan. Setelah itu membuat pesanan, lalu memberikan konfirmasi pesanan kepada admin. Admin menerima konfirmasi pesanan. Setelah itu, admin mempersiapkan pesanan. Pick up service, jika tidak, maka pembeli akan menerima pesan atau telepon bahwa pesanan telah siap dikirim. Setelah itu, pembeli menerima pesanan kue. Pesanan sesuai, jika iya N. Jika tidak, maka akan looping di pembuatan kwitansi. Baik lagi ke metode pengiriman. Perlu pengiriman? Ya. Jika iya, perlu pihak ketiga? Ya. Jika iya, maka pengiriman akan dikirim oleh ojek online atau pihak ketiga. Setelah itu, pembeli melakukan metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu, admin akan menerima informasi pembayaran, membuat kwitansi, lalu pembeli menerima kwitansi digital N. Lalu admin memberikan informasi pesanan kepada penjual. Penjual menerima informasi pesanan, lalu penjual membuat pesanan. Setelah itu memberikan konfirmasi pesanan pada admin. Admin menerima konfirmasi pesanan, lalu mempersiapkan pesanan. Ke service, tidak. Lalu admin akan memberikan pesan atau telepon bahwa pesanan siap dikirim. Setelah itu pembeli menerima pesanan kue. Pesanan sesuai, jika iya N. Jika tidak, maka akan looping di pembuatan kwitansi. Selanjutnya ada workflow pembelian bahan. Dimulai dari staf toko melihat daftar bahan baku yang akan habis atau sudah habis, lalu mencatat bahan baku yang akan dibeli. Setelah mencatat bahan baku yang akan dibeli, staf toko akan mengirimkan informasi bahan baku yang akan dibeli kepada admin. Admin menerima informasi, lalu admin ngecek stok bahan tersedia. Jika iya,
admin akan menginginkan informasi bahan tersedia, lalu staf toko akan menerima informasi. Jika tidak, maka admin akan menginginkan informasi bahan tidak tersedia. Setelah itu, staf toko akan menerima informasi. Memesan, jika tidak, N. Jika iya, staf toko akan mengisi data toko seperti alamat dan nomor handphone. Lalu, admin akan memberi informasi harga total biaya yang dipesan. Lalu, staf toko menerima informasi harga total. Lalu, memilih metode pembayaran. Setelah itu, melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, admin akan menerima pembayaran, membuat kwitansi, lalu mengirimkan informasi pesanan ke supplier. Supplier menerima informasi pesanan. Setelah itu menyiapkan pesanan bahan yang akan dikirim. Setelah selesai, supplier mengirim konfirmasi pesanan kepada admin. Admin menerima konfirmasi. Setelah itu, admin akan melakukan persiapan pengiriman bahan. Setelah itu, admin akan memberikan informasi pesanan telah siap. Lalu, staf toko akan menerima informasi pesanan telah siap. Setelah itu, staf toko menerima pesanan, apakah sesuai? Jika iya, N. Jika tidak, akan looping di pembuatan kwitansi. Dan ada wawancara dari kami pada saat sebelum puasa. Ikut videonya. Mau apa ini? Apa ini ya? Mau wawancara? Saya di Sewan. Nama saya Ferdianto karena di Wibowo dan sama. Jadi di sini alamatnya jadi maksudnya ini saya mau nanya beberapa pertanyaan. Kira-kira apa aja sih jenis kue basah yang sering diminati sama Yang paling sering habis biasanya risol yang paling risol mayo. risol mayo? Biasanya per hari Bisa nyampe untuk risol bisa nyampe di 7 kilo 7 kilo bahan. Terus kalau buat kualitas kue basahnya itu apakah selalu terjaga betul? kita selalu kita jaga dan masaknya juga agak lama jadi biar terjaga kualitas Berarti kalau awet. berarti kalau misalnya itu kue apa sih yang paling lama? Gue yang paling lama dibikin antara kunyit manis soalnya prosesnya agak lama masaknya. Kira-kira makan waktu berapa jam? Untuk dimasak paling setengah jaman dan pembungkusan bisa nyampe sejam. Total 2,5 jam. Ya, Kalau misalnya pengen di harga per satu-satunya nih kayak onde-onde risol itu harganya berapa? harga taruhannya satunya 1.500. Paling mahal Paling mahal 2,5 2.500. apa? Yang paling murah? Risol mayo, Paling murah? risol mayo biasanya yang paling murah kunyit manis. Terus kalau misalnya buat pemesanan biasanya lewat mana? Pemesanan bisa langsung datang ke toko dan bisa lewat chat, bisa lewat bikin bon atau Berarti kalau misalnya ada pemesanan langsung dicatat di bawah, langsung dicatat di data.
Eh, ini lanjut ke pertanyaan terakhir. Eh, selama jualan kue basah ini kira-kira ada keluhan apa sih Mas selama jualan? Keluhannya paling kalau jualan kena hujan kadang sepi. Jadi kadang pelanggan juga jarang yang datang. Terus buat produknya nih, ada nggak sih orang yang beli terus datang gitu ngeluhin kuenya ada masalah gitu? Kadang ada yang kadang kuenya kekecilan, bisa harganya kemahalan katanya, padahal nyesuaiin sama harga bahan gitu. Mana juga naik terus ya? Ya, Oke, berikutnya ada APL, yaitu di sini ada manajemen user. Yang di inputnya ada pelanggan, kemudian outputnya ada info pelanggan. Kemudian ada inputnya ada login, kemudian outputnya adalah info login site. Di sini ada tabel master yang inputnya ada pelanggan, kemudian outputnya info pelanggan, inputnya kue, kemudian outputnya info kue, inputnya harga kue, outputnya info harga. Kemudian ada tabel pendaftaran, yang inputnya itu daftar, kemudian outputnya info daftar. Selanjutnya ada pemesanan kue, inputnya ada pesan, kemudian outputnya mengeluarkan invoice. Kemudian ada pembayaran, inputnya ada bayar, kemudian outputnya kwitansi. Dan yang terakhir ada pengiriman kue, yaitu inputnya pengiriman, outputnya info kirim. Kemudian ada diagram konteks, mungkin sama seperti APL konsepnya, mungkin cuma ditambah dengan login valid, kemudian admin menuju sistem penjualan kue login, atau pelanggan menuju ke sistem kue login, kemudian login valid, terus ada daftar pelanggan, input ke sistem penjualan, kemudian sistem penjualan output ke pelanggan, daftar valid, kemudian ada pelanggan pesan ke sistem penjualan kue, kemudian sistem kue mengeluarkan invoice, kemudian pelanggan bayar ke sistem penjualan kue, kemudian sistem penjualan kue mengeluarkan kwitansi. Dan ini untuk data pelanggan, kemudian sistem penjualan kue mengeluarkan info pelanggan. Kita beralih ke admin login, kemudian sistem penjualan mengeluarkan login valid, admin memberikan pemesanan, kemudian sistem penjualan memberikan info pesanan ke pelanggan. Admin memberikan pembayaran, kemudian sistem penjualan kue meneruskan info pembayaran ke pelanggan. Kemudian ada pengiriman dari admin, kemudian sistem penjualan mengirimkan info kirim untuk pelanggan. Kemudian ada harga kue yang diatur oleh admin menuju ke sistem penjualan kue, kemudian info harga kue diteruskan ke pelanggan. Di sini ada use case-nya dan terdiri dari dua aktor, yaitu pelanggan dengan admin. Kemudian login untuk pelanggan itu bisa melihat info menu, melakukan pembayaran, melakukan pemesanan, dan melakukan pendaftaran. Sedangkan admin hanya bisa memberikan informasi pesanan, memberikan informasi pembayaran, memberikan informasi pengiriman, kemudian membuat invoice. Kita beralih ke sekuen diagram. Yang pertama itu sekuen diagram login admin. Admin membuka halaman login ke halaman login, kemudian ke halaman menu utama web, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian admin menginput ID password, dan sistem menampilkan halaman menu ke web.
Selanjutnya ada sekuen diagram login pelanggan membuka login, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian pelanggan menginput ID password, dan sistem menampilkan halaman menu. Selanjutnya ada sekuen diagram pendaftaran pelanggan membuka halaman login, kemudian sistem membuka halaman pendaftaran menampilkan pendaftaran ke pelanggan, kemudian pelanggan menginput data pelanggan pada halaman pendaftaran. Selanjutnya ada sekuen diagram akses kue, akses pelanggan menuju menu kue, pelanggan masuk ke halaman web, kemudian masuk ke halaman kue, kemudian kue menampilkan menu kue, kemudian pelanggan dapat melihat akses daftar kue atau menu. Selanjutnya ada sekuen diagram pengiriman kue, pelanggan mengisi alamat, tanggal pengiriman, kemudian menampilkan info pengiriman, kemudian admin mengonfirmasi pengiriman sudah sesuai, pengiriman diproses, kemudian invoice pemesanan dan menampilkan invoice. Sekuen diagram pemesanan, pelanggan menginput menu yang dipilih untuk dipesan, kemudian masuk ke halaman pemesanan, kemudian menu kue menampilkan halaman pemesanan. Di sini pelanggan bisa membatalkan pesanan atau pelanggan sudah memesan sesuai pesanan. Selanjutnya ada sekuen diagram pembayaran kue. Di sini ada admin menampilkan invoice, kemudian sistem menampilkan info pembayaran, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, kemudian sistem mengkonfirmasi pendaftaran admin, kemudian admin dapat menampilkan kwitansi. Selanjutnya ada sekuen diagram pembayaran kue. Di sini pelanggan melakukan pembayaran, sistem menampilkan jumlah pembayaran atau total pembayaran, kemudian admin mengonfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya validasi pembayaran. Kemudian ada sekuen pemesanan kue. Di sini ada admin membuat rincian pemesanan kue. Kemudian sistem menampilkan info pemesanan, kemudian pelanggan mengonfirmasi pemesanan yang sudah sesuai. Kita beralih ke activity diagram. Di sini ada kita lihat di sini ada login untuk pelanggan. Di sini pelanggan memilih website, kemudian sistem menampilkan halaman login. Sudah daftar? Tidak? Belum. Aku punya akun, menampilkan halaman pendaftaran, mengisi data pendaftaran, kemudian daftar. Sudah daftar, kemudian memasukkan ID password, klik login, kemudian sistem memvalidasi ID dan password, kemudian valid, menampilkan tidak valid, tidak mengizinkan akses masuk. Di sini ada memberikan hak akses masuk, kemudian masuk ke halaman utama. Selanjutnya activity diagram login admin. Admin dapat mengakses web server, kemudian menampilkan halaman login, masukkan ID password, kemudian memvalidasi ID dan password, kemudian valid, menampilkan tidak valid, tidak bisa memberikan hak masuk dan memberikan hak masuk, kemudian admin bisa masuk ke web server. Selanjutnya ada activity diagram untuk pemesanan yang dibuat oleh admin membuka halaman web, sistem menampilkan halaman web, admin memilih info pemesanan, kemudian menampilkan data pemesanan, sistem, kemudian konfirmasi pemesanan, dan admin bisa menginput invoice pemesanan yang akan diteruskan ke pelanggan. Sini ada pemesanan oleh pelanggan, membuka halaman web, menampilkan halaman utama, kemudian memilih kue, sistem menampilkan halaman menu kue, kemudian pelanggan bisa menginput menu yang
dipilih untuk dipesan, kemudian sistem menampilkan halaman pemesanan. Pesanan sudah sesuai, pesanan bisa dibatalkan apabila tidak sesuai. Apabila lanjut, bisa konfirmasi pesanan. Kemudian ada activity diagram untuk pendaftaran pelanggan. Di sini pelanggan dapat memilih website, kemudian menampilkan halaman menu dan login. Pelanggan sudah daftar, tidak menunggu pun mengambil halaman pendaftaran, mengisi data pendaftaran, kemudian klik daftar. Pelanggan sudah daftar, ya, memasukkan ID password, klik login, dan memvalidasi ID dan password. Selanjutnya ada diagram pengelola pesanan oleh admin. Sini membuka halaman web, kemudian menampilkan halaman web, kemudian info pesanan, kemudian sistem menampilkan data pesanan, sistem memilih konfirmasi pesanan, sistem menampilkan data pengiriman, kemudian pengiriman, kemudian admin dapat menginput invoice pemesanan, dan sistem menampilkan invoice pesanan ke pelanggan. Selanjutnya ada login untuk admin, login website, memvalidasi sistem, memvalidasi ID dan password, kemudian valid, menampilkan tidak valid, tidak diberikan akses masuk. Apabila valid, dapat diberikan hak akses masuk, kemudian masuk ke halaman utama, memilih menu kue dan menampilkan menu kue. Maaf, ini akses masuk kue untuk pelanggan. Kemudian ada activity diagram pengelolaan pembayaran yang dilakukan oleh admin. Admin membuka halaman web, kemudian sistem menampilkan info pesanan, dan admin menampilkan info pembayaran, kemudian sistem konfirmasi pembayaran, kemudian admin dapat membuat kwitansi, dan sistem menampilkan kwitansi. Di sini ada pengelola pembayaran di sini ada aktiviti diagram pembayaran oleh pelanggan. Pelanggan menuju halaman pembayaran, kemudian sistem menampilkan info pembayaran, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, kemudian sistem mengurus pembayaran, sistem dapat mengirimkan kwitansi ke mungkin kelas diagram akan dilanjutkan oleh Saudara Gus. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Di sini terdapat pendaftaran, ID pendaftar, ID pelanggan, tanggal daftar, ID login, dan metode di sini ada create account dan menunjukkan tanggal daftar. Terus ada login site. Atributnya ada ID login, ID pelanggan, username, password, login pelanggan, dan logout pelanggan. Kemudian di pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan. Kemudian metodenya ada input nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, dan get nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Kemudian ada pesan, di sini ada ID pesan, ID kue, ID pelanggan, grand total, dan tanggal pemesanan. Kemudian di sini ada create pesan, create invoice, get invoice. Terus kemudian ada kue, ID kue, nama kue, deskripsi kue, input deskripsi kue, input nama kue, input deskripsi kue, saya ulangi, get deskripsi kue, dan get nama kue. Kemudian di sini ada harga kue, ID harga, ID kue, harga kue, input harga kue, get harga kue untuk metodenya. Kemudian di sini ada detail pesan. Di sini ada ID pemesanan, ID pesan, ID kue, jumlah kue, banyak kue, total harga. Kemudian metodenya ada input total harga, get total harga, input detail pemesanan, get detail pemesanan. Kemudian di sini ada bayar, yang membersihkan ID bayar, ID pesan, ID pelanggan,
tanggal pembayaran dan status. Kemudian metodenya di sini ada input pembayaran dan get status pembayaran. Kemudian di sini ada pengirim, ada ID kirim, ID bayar, dan tanggal pengiriman. Kemudian di sini ada status pengiriman, get status pengiriman, get invoice, get nama pelanggan, nama alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Kemudian di sini ada ERD-nya. Pelanggan memiliki nama pelanggan, ID pelanggan, nomor HP pelanggan, alamat pelanggan, dan melakukan pendaftaran yang mengisikan ID login, ID pelanggan, saya ulangi, ID login auto generate menggunakan auto increment. Jadi di sini dia melakukan pendaftaran ID daftar, tanggal daftar, dan ID pelanggan. Di pendaftaran mempunyai login site. Dari login site kita menarik ID login ke login site. Ada juga ID login yang berisikan username, password, dan ID pelanggan yang mempunyai pesan. Di sini ada grand total, ID pelanggan, ID pesan, ID kue, tanggal pemesanan yang dari pesan kita turun. Di sini memiliki pembayaran. Di sini ada ID pelanggan, ID bayar, ID pesan, tempat pembayaran, dan status. Dari pesan kita ke atas yang mempunyai detail pemesanan. Ada kue, jumlah kue, banyak kue, total harga, dan ID pemesanan. Kita ke arah kanan. Dari pesan mempunyai kue. Kue di sini ada ID kue, nama kue, deskripsi kue. Dari kue juga memiliki harga dari kue. Dari ada ID harga, ID kue, harga kue. Kemudian kita balik lagi ke bayar. Dari bayar kita mempunyai pengirim, yaitu ID kirim, ID bayar, dan tanggal pengiriman. Dan ini adalah relasi dari database yang telah saya buat. Saya April Saputra dengan NPM 4521210041. Di sini saya bertugas sebagai programmer dan bagian saya itu saya membuat sebuah website untuk penjualan kue basah dan menyambungkannya ke database. Lalu di sini ada codingan PHP yang untuk tampilan awalnya. Di sini ada navbarnya, yaitu di navbar ntar ada home, tentang kami, menu, dan kontak. Lalu untuk tampilan websitenya, ini tampilan awal untuk website dari kami, yaitu untuk penjualan kue basah Alficrosnack. Sini ada home, tentang kami, menu, dan kontak. Lalu di bawahnya ada tentang kami. Jika diklik tentang kami, maka dia akan menuju ke tentang kami. Di sini websitenya masih dalam masa pengembangan. Untuk codingan tampilan home ini di Visual Studio Code-nya itu ya di indeksnya. Untuk navbar startnya ada navbarnya. Lalu sini ada hero section-nya, yaitu untuk kalimat dari mari nikmati berbagai macam kue basah. Lalu di sini ada about untuk tampilan backgroundnya. Lalu sini ada kelas konten. Kelas konten ini untuk di tentang kami, yaitu kenapa memilih kue kami, maka akan ditampilkan di sini. Ini masih dalam tahap pengembangan juga. Untuk desainnya di sini ada style CSS-nya. Lalu kedua kita masuk ke
registrasi. Ini untuk tampilan loginnya. Untuk tampilan loginnya di sini ada codingannya. Di sini ada kelas-kelasnya. Untuk tampilan ke registrasinya kita hanya tinggal untuk mengklik sign up, lalu dia akan mengarah ke registrasi. Untuk codingannya di Visual Studio Code-nya itu di registrasi.php. Di sini ada untuk masukkan emailnya, password, dan confirm passwordnya. Lalu jika kita coba masukin, ini bisa di input. Untuk stylenya di CSS-nya itu ada di registrasi.css. Lalu bagaimana untuk menghubungkan ke database-nya? Di sini saya menggunakan koneksi.php, yaitu di sini ada localhost, root, dan nama database dari kami yaitu Kue Basah. Untuk tampilan database-nya yaitu ini. Nah, ini merupakan tabel pendaftarannya. Di sini ada ID daftar, email, password, dan tanggal pendaftaran. Lalu sini saya menggunakan function Kue Basah. Itu agak menggunakan insert into tabel pendaftaran agar nantinya bisa masuk ke database-nya. Lalu di sini ada untuk tampilan loginnya, bisa mengklik login, maka akan kembali ke page login. Dan untuk codingannya yaitu di login.php, dan ini merupakan codingannya. Lalu untuk tahu agar pendaftarannya berhasil atau gagal, di sini ada codingannya, itu di sini memerlukan koneksi.php tadi, yaitu ini untuk menghubungkan ke database-nya, untuk menghubungkan ke database Kue Basahnya dari codingan Visual Studio Code ini. Dan di sini registrasi untuk agar kebaca bahwa pendaftarannya gagal atau berhasil. Dan jika dicoba untuk daftar, misalnya kita masukkan testing.gmail.com, passwordnya 123456. Ini passwordnya sama. Dan jika kita klik sign up, maka di sini ada pemberitahuan yaitu pendaftarannya berhasil. Lalu apakah di database-nya masuk atau enggak datanya? Dan dilihat di tabel pendaftarannya itu di sini datanya masuk. Kenapa ID daftarnya 3? Karena tadi saya sudah mencoba untuk testing juga 2 kali dan sudah saya hapus data sebelumnya. Dan sini ID daftarnya tidak bakal mengulang, dia akan terus sampai berlanjut terus. Walaupun dihapus nanti tetap akan dilanjut. Misalnya data ini dihapus, di delete. Contoh di sini ID daftarnya 3, kita delete. Kita coba masukin ulang lagi. Testing. Pendaftaran berhasil. Maka di sini dia bakal mengulang ke ID daftar menjadi 4. Untuk login site-nya masih dalam pengembangan. Untuk yang lainnya belum saya hubungkan ke database-nya, baru menggunakan sign up.
sikapnya saja yang baru dihubungkan. Sekian dari presentasi saya tentang website dan database-nya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.